dengan membacakan Al-Quran menambah hikmatnya acara kita. Amin. Seterusnya langsung kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita. Waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Ini apa itu? Ustaz, terserah. Oh iya, udah ya jalan. Mik dalam ya? Hah? Mik dalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan mubassirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Amma ba'd, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah. Bagaimana caranya Ustadz? Dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah yang hadir di musholla ini insyaallah kelak tergolong sebagai hamba yang bertakwa, yang insyaallah dengan takwa itulah kelak Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajari min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada sayyidul anbiya wal mursalin wa tamun nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kita adalah umat yang kelak terpilih sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu di malam hari ini. Saya tidak pernah membayangkan akan bisa sampai kemari, tapi mungkin begitulah takdir Allah mempertemukan kita melalui wasilah dari Al-Ustadz Al-Mukarram Dedi Panggabean. Beliau teringat kepada saya. Alhamdulillah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun sama-sama tinggal di Kota Padang Sidimpuan, tetapi sudah jarang bertemu. Dulu sering bertemu, tapi sekarang sudah jarang dikarenakan kesibukan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita semua di sini tentunya adalah atas daripada seizin daripada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya atas kehendak Allah. Oleh karena itu, jazakumullah khairan ahsanul jaza. Semoga Allah membalas semua kebaikan daripada jamaah atas sambutannya kehadiran saya Al-Fakir yang tidak seberapa ilmunya ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya tanya Al-Ustadz Al-Mukarram, waktunya kurang lebih 40 menit. Jadi tidak panjang-panjang karena katanya juga ada sesi tanya jawab, begitu ya Ustadz ya. Jadi oleh karena itu saya berharap nanti ada dialog, ada tanya jawab. Mudah-mudahan dari dialog dan tanya jawab itu insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tadi di awal saya ada membacakan ayat surah An-Nisa ayat 165, di mana dikatakan di situ bunyinya rasulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rasul wa kana Allahu azizan hakima. Yang artinya adalah rasul itu mempunyai tugas, yaitu dua. Sebagaimana dikatakan Allah dalam ayat itu mubasyirina wa munzirina, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya tugas mubasyirina, yaitu memberi kabar gembira. Biasanya ada juga orang memberi nama anaknya dengan si Basir. Ya, mohon maaf kalau ada nama yang sama, tapi itu artinya bagus, ya. Mubasyirina artinya memberi kabar gembira, bahwa Rasul itu datang, terlahir ke dunia ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, dan Rasul punya tugas yang pertama yaitu mubasyirina. Apa artinya Ustaz? Yaitu sebagai pemberi kabar gembira. Kabar gembira dengan apa Ustaz? Bagi siapa hamba Allah yang beriman, bertakwa, tunduk patuh sepenuhnya taat kepada Allah, maka kelak di hari akhirat, setelah kehidupan di dunia ini, Allah akan memberikan balasan, yaitu berupa sorga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi di awal saya mengatakan, sorga jannatun tajri min tahtiyal anhar, sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah menyebutkan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam Al-Quran, kira-kira di benak Bapak Ibu terbayang tidak? Sudah tergambar belum Bu bagaimana sorga yang Allah sebutkan di dalam Quran itu? Kira-kira terbayang nggak? Ada sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kebayang nggak Bu? Nggak kebayang. Sudah sampai kan bacaan Qurannya ke sana? Alhamdulillah. Ya. Jadi kata Allah, sorga itu nanti kelak di hari akhirat ada di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu sahabat di zaman Nabi, ya, baik itu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sahabat-sahabat lainnya, begitu Rasulullah SAW membacakan ayat itu, mereka tidak tergambar bagaimana surga yang Allah maksudkan. Kapan para sahabat itu tergambar tentang bagaimana indahnya surga yang disebut mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ketika para sahabat itu berhasil menaklukkan negeri Syam. Negeri Syam itu hari ini adalah Mesir, Suriah, Palestina dan sekitarnya. Kenapa? Karena di sanalah para sahabat melihat ada negeri yang dipenuhi dengan sungai-sungai yang mengalir. Tak obahnya dengan kita Indonesia. Maka ketika para ulama Timur Tengah banyak datang ke Indonesia ini, mereka mengatakan melihat keindahan, kehijauan daripada bumi Indonesia dan banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ulama-ulama yang datang berkunjung ke Indonesia itu mengatakan bahwa Indonesia adalah sorga dunia. Kenapa? Karena di Indonesia banyak sungai yang mengalir. Maka barulah sahabat tergambar bagaimana surga yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika mereka telah berhasil menaklukkan negeri Syam. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa Syam itu adalah surganya dunia, dikarenakan saking suburnya. Sebagaimana Palestina hari ini, walaupun saudara-saudara kita di sana masih terjajah dan teraniaya, tak mengurangi kesuburan daripada bumi Palestina. Kita sering melihat tayangan di YouTube bagaimana semangka, kemudian jeruk itu tumbuh subur di sana, begitu juga dengan anggur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul itu punya tugas mubasyirina, memberi kabar gembira dengan balasan surga daripada Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau beriman, bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang justru sebaliknya, dia tidak mau taat, tunduk patuh, beriman, bertakwa di hadapan Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka Rasulullah SAW, maka para nabi dan rasul juga berfungsi yang kedua, yaitu wa munzirina,
Nah, ada nama orang si Munzir. Nah, saya punya sahabat namanya Munzir. Barangkali ada di antara jemaah juga yang kenal. Munzir artinya pemberi peringatan. Maka inilah tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yaitu wa munzirina, memberi peringatan dengan ancaman neraka Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa saja hamba-hamba Allah yang tidak mau taat, tunduk patuh, beriman dan engkar kepada apa yang Allah turunkan berupa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kenal dengan namanya syariat Islam, itulah dalam bentuk Al-Quranul Karim. Maka siapa saja yang melanggar batasan-batasan yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran, melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memperingatkan dengan ancaman api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seringan-ringan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala ialah apa, Bapak Ibu? Dipakaikan kedua sandal atau terompah dari api neraka, yang kalau terompah itu kita pakai, maka yang meleleh bukan hanya kaki kita, tetapi juga isi daripada otak kita itu akan mendidih. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa panasnya azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan sepanas-panasnya aspal di dunia ini. Bapak Ibu sudah pernah injak aspal yang paling panas di dunia ini belum? Udah pernah, Bang? Udah. Masya Allah ya. Saya sendiri belum pernah, Pak. Ya. Sepanas-panasnya aspal di dunia ini, sepanas-panasnya pasir di Timur Tengah. Ya. Apalagi itu di musim haji itu panas betul. Kalau pasir itu kita injak, kalau aspal itu kita injak, paling-paling Bapak Ibu yang meleleh hanya telapak kaki. Belum pernah ada orang menginjak aspal yang paling panas di dunia ini. Belum pernah ada orang yang menginjak pasir terpanas di dunia ini lalu isi otaknya meleleh, belum pernah. Paling-paling yang meleleh hanya telapak kaki. Tetapi bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan neraka Allah Subhanahu wa taala yang kalau dipakaikan seringan-ringan siksa itu, maka yang meleleh adalah isi otak kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan pasti kita tidak akan sanggup menanggung azab neraka Allah. Sanggup tidak Bapak Ibu? Kalau sanggup silahkan bermaksiat, ya kan? Silahkan tidak taat. Maka kalau kita tidak sanggup menanggung betapa perihnya azab neraka Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita beriman dan bertakwa sebagaimana seorang khotib senantiasa menyampaikan di mimbar Jumat. Apa kata khotib setiap Jumat Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah seseorang meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan memastikan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa seseorang harus bisa memastikan bahwa dirinya sampai meninggal dunia harus beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan iman dan takwa itulah kelak yang akan menjadi kunci bagi kita untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jemaah sekalian bertanya, Ustadz, ya, apa sih yang bisa menjamin kita untuk memastikan diri kita bahwa kita termasuk salah satu daripada penghuni surga Allah? Maka tidak lain dan tidak bukan, jawabannya itulah iman dan takwa kita. Iman dan takwa inilah yang akan menjamin bahwa kita punya satu tiket untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itulah yang akan menjadi kunci membuka pintu surga. Maka kalau lepas kunci ini, alamat kita akan celaka di hadapan Allah. Berarti kalau begitu Ustaz, iya, saya harus berpegang teguh kepada iman dan takwa. Benar. Maka pegang teguhlah iman dan takwa itu di hadapan Allah. Jangan pernah melepaskan iman dan takwa. Nah, kalau bahasa di kampung kami, mereka mengatakan at all cost by all means.
Maksudnya apa itu Ustaz? Dengan segala resiko, dengan taruhan apapun, jangan korbankan iman dan takwamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan korbankan iman dan takwamu demi meraih dunia. Kadang-kadang orang sering lupa, karena sibuk mengejar dunia yang tidak seberapa ini nilainya, dia lupa sampai mengorbankan iman dan takwanya di hadapan Allah. Bahkan sering kita melihat ada orang sampai rela menjual akidahnya demi mendapatkan dunia yang tidak seberapa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan korbankan iman dan takwa demi meraih dunia. Jangan korbankan iman dan takwamu demi meraih jabatan. Apalagi ini lagi musimnya Bapak Ibu, ya kan? Lagi dekat-dekat nih, ya kan? Oleh karena itu jangan korbankan iman dan takwa demi meraih jabatan. Jangan korbankan iman dan takwa demi memperturutkan hawa nafsu dunia yang bersifat sementara. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara, melainkan kehidupan yang bersifat menipu. Kalaupun ada kesenangan di dunia ini, dia hanya bersifat sementara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau kesenangan yang bersifat sementara atau kesenangan yang bersifat abadi? Pilih mana Bapak? Mau yang sementara atau yang selamanya? Yang selamanya. Alhamdulillah. Kalau kita mau nikmat yang selamanya, maka itu hanya akan bisa kita dapatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sanalah kesenangan yang abadi, yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah putus sampai waktu yang Allah kehendaki. Kalau di dunia ini hanya sebentar, paling-paling seminggu ini kita senang, minggu depan kita sedih, bulan ini kita senang, bulan depan kita sudah sedih. Begitulah kehidupan di dunia ini. Kita akan senantiasa selamanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ujian itu tidak akan pernah terputus sampai Allah memanggil kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama itulah kita akan diuji. Untuk apa kita diuji? Supaya Allah tahu bahwa siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tetapi Allah juga menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita nanti semua akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan pulang nggak Bapak Ibu? Pulang. Atau ada di antara kita yang selamanya ingin tinggal di dunia ini? Ada yang bisa tinggal selamanya di dunia ini Pak? Tidak ada. Kita semua ini akan pulang. Pulang kemana Ustaz? Pulang ke negeri akhirat yang abadi, pulang ke kampung halaman yang sesungguhnya. Maka kalau kita ditanya di mana kampung halaman kita Ustaz, itulah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sanalah dulu nenek moyang kita berada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu Nabi Adam alaihissalam tinggal di mana? Di surga. Cuma karena satu hal diturunkan ke dunia. Untuk apa? Untuk diuji. Kalau lulus, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak lulus, maka mohon maaf, terpaksa transit di neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mau pilih yang mana ini? Mau yang langsung atau yang transit? Nah, kalau ada orang umroh nih, dia nggak langsung ke Madinah atau ke Makkah, dia transit dulu di Malaysia. Nah, mau yang transit atau yang langsung? Yang langsung. Alhamdulillah. Kalau begitu marilah kita istiqomah, senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, siapa saja daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang istiqomah, summastaqom tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kelak, kata para ulama, orang-orang yang istiqomah beriman dan bertakwa sampai pulang menghadap Allah, maka kelak akan turun kepada mereka malaikat yang mengatakan, Allah takhawfu wa la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, wa absiru bil jannah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar gembira bagimu dengan surga Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita istiqomah beriman dan bertakwa, maka tidak ada rasa sedih dan rasa takut di dalam hati orang-orang yang beriman.
Karena memang begitulah karakter orang beriman. Kalau dia beriman dan bertakwa, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa sedih di dalam hatinya dan dia tidak merasa takut. Kenapa? Karena senantiasa di dalam pertolongan dan lindungan dan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti di hari hisab, di mana tidak ada naungan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang tidak ada di antaranya nanti bermanfaat anak, harta dan naungan kecuali daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita memilih istiqomah dan memilih menjadi orang-orang yang ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjadi sebagaimana dikatakan tadi di dalam ayat yang kita bacakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 165 dan Fussilat ayat 30, senantiasa kita istiqomah. Karena Rasulullah tadi di awal punya dua tugas, mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rasul. Supaya apa, Ustaz? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa para nabi dan rasul itu diutus dengan dua tugas? Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Untuk apa? Supaya nanti kelak ketika kita pulang di hadapan Allah, ketika kita dihisab amal-amalnya di hadapan Allah, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rasul, supaya nanti manusia ini tidak punya alasan di hadapan Allah untuk mengatakan setelah diutusnya Rasul ke dunia ini, ya Allah, ya Tuhanku, saya tidak tahu dan saya tidak pernah mendapatkan peringatan. Kenapa? Karena Allah telah mengutus Nabi, Allah telah mengutus Rasul, Allah telah menurunkan wahyu berupa syariat di kehidupan dunia ini, di mana dengan syariat itulah Allah nanti kelak akan juga menimbang amal perbuatan kita di hari akhirat. Maka kalau ditanya, apa undang-undang yang akan Allah pakai untuk menimbang amal kita, apakah baik atau buruk di hari akhirat? Apa Bapak Ibu? Itulah Al-Quranul Karim. Itulah undang-undang Allah yang akan dijadikan sebagai undang-undang juga nanti di hari hisab, untuk menentukan apakah amal kita itu tergolong amal yang baik ataukah amal yang buruk. Maka undang-undangnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu tadi saya mengatakan, Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, tapi juga Allah menciptakan namanya alam dunia sebelum kita pulang menghadap ke negeri akhirat, di mana di alam dunia ini Allah menurunkan syariat, itulah Al-Quran, sebagai panduan bagi hidup kita supaya kita tidak salah jalan ataupun salah arah. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, di dalam Al-Quran itu kita hanya perlu mematuhi 5 hal yang kita kenal dengan namanya ahkamul khams, yaitu hukum syara' yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan hukum Allah hanya itu sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah. Maka apa-apa yang wajib yang diperintahkan oleh Allah, mari kita laksanakan. Salat, zakat, puasa, haji, berdakwah, jihad, menegakkan kepemimpinan bagi kaum muslimin adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Begitu juga dengan yang sunnah, mari kita perbanyak. Salat tahajud, salat duha, salat sunnah qobliyah subuh, salat sunnah wudu dan lain sebagainya, silahkan kita memperbanyak. Kemudian yang haram mari kita tinggalkan, apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dengan begitu insya Allah kelak kita akan selamat sampai ke negeri akhirat yang abadi. Maka oleh karena itu, jangan pernah kita lalai tertipu dengan nikmat dunia. Jangan pernah kita lalai dengan nikmat usia, dengan nikmat kesehatan. Karena sering kita melihat betapa banyak orang yang sakit, ternyata tahu-tahu yang duluan meninggal adalah orang yang sehat. Kemarin dia masih berkunjung ke teman yang sakit, tahu-tahu dia yang duluan meninggal. Begitu juga kita jangan pernah tertipu dengan usia muda. Karena syarat mati tidaklah harus tua, syarat mati tidaklah harus sakit. Maka panggilan Allah bisa datang kapan saja. Persiapkan amal ibadah bagi kita. Saya teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan terakhir di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hasr ayat ke-18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa artinya, San? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan
untuk menghadapi hari esok, apa yang sudah dia persiapkan ketika kematian itu datang, apa yang sudah dia persiapkan ketika hari kiamat itu tiba. Pertanyaannya bagi kita, kalau misalnya kira-kira Allah memanggil kita, kalau kira-kira malaikat maut datang menjemput kita hari ini, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita siap? Sudah siap, Pak? Sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana, Pak? Kira-kira kalau Allah memanggil nih setelah pulang ngaji, nah, bukan mendoakan misalnya, siap tidak, Bang? Belum siap. Bagaimana dengan ibu-ibu? Siap tidak dipanggil oleh Allah? Sudah siap, Bu. Lalu kapan kita akan siap? Ah, ada yang siap? Masya Allah. Luar biasa ya. Maka alhamdulillah kalau kita sudah siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Berarti kita sudah banyak amal kita, sudah ada harta kita yang kita infakkan, sudah banyak amal soleh kita, sudah tak terhitung kita menyantuni anak yatim piatu, menyantuni fakir miskin, kita bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita siap. Maka kalau jawabannya belum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita siapkan, mumpung Allah masih memberikan kita umur. Mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, yuk. Tidak ada jaminan bahwa besok pagi Allah masih memberikan kita nafas. Maka persiapkan amal terbaik kita, persiapkan bekal kita, apa yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bekal kita? Itulah harta yang kita infakkan, itulah harta yang kita wakafkan, itulah amal-amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup. Inilah bekal kita. Terakhir Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya manusia yang cerdas, aqyasun nas aksaruhum zikrul maut, bahwasanya manusia yang paling cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling siap dirinya untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukanlah orang yang terkenal. Orang yang cerdas bukanlah orang yang selalu juara satu, tidak. Orang yang cerdas bukanlah yang punya banyak harta, punya jabatan yang tinggi, punya mobil mewah, punya rumah yang tak terhitung, punya istri di mana-mana, tidak. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling siap dirinya untuk menghadapi kematian, dan itulah orang yang paling cerdas. Maka siapa saja yang telah terkategori sebagai itu, maka selamatlah dia insya Allah sampai ke negeri akhirat yang abadi. Kenapa? Karena sudah dirinya siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita belum siap, persiapkanlah diri kita, sebab tidak ada jaminan dari Allah bahwa kita masih akan hidup esok hari kembali. Maka istiqomalah dalam beriman dan bertakwa. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, salah satunya dengan hadir di majelis ilmu ini. Hadir di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh adalah salah satu daripada cara agar kita senantiasa istiqomah. Kemudian apa lagi, Ustaz? Jangan pernah berhenti yang namanya belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Insya Allah dengan itu kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan termasuk sebagai orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang nanti tergolong sebagai golongan kanan dan bukan tergolong sebagai golongan kiri, yaitu golongan yang celaka. Mereka adalah para penghuni neraka. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini yang singkat, yang hanya kurang lebih 40 menit, tidak hanya sampai di sini, tetapi saya berharap juga pertemuan ini bukanlah pertemuan yang pertama dan terakhir, tetapi insya Allah juga akan menjadi pertemuan yang berlanjut sampai nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul nanti bersama Nabi yang kita cintai, bersama para sahabat, bersama para mujahidin, orang-orang soleh, orang tua kita, kaum kerabat kita, anak-anak kita. Mungkin diantaranya ada yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan insya Allah dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, dengan pemahaman kita kepada Al-Quran, dengan kita mengamalkan Al-Quran, maka kelak kita adalah orang yang Allah berikan kesempatan, bukan hanya saja kita masuk surga, tetapi Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan persiapan kepada kita. Bagi kawan-kawan yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Waktunya, tapi silakan. Kira-kira ada nggak kawan-kawan yang mau ditanyakan? Jadi ini Ustaz, Silakan. penasaran sama Ustaz bilang tadi kan ada kunci surga. Itu kira-kira kunci surga itu bisa diduplikat atau enggak, Des? Terima kasih Bang. Pertanyaannya tadi apakah kunci surga itu bisa diduplikat di akhirat atau tidak? Nah tentunya kalau mau menduplikat hanya bisa di dunia Bang. Ya, kalau di akhirat sudah tidak bisa menduplikat. Karena kata para ulama kelak di hari akhirat la dinarun wala dirhamun. Tidak ada lagi dinar dan dirham. Sebab negeri akhirat itu bukanlah tempat untuk beramal. Karena sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak di hari akhirat ada orang-orang kafir yang mengatakan sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, mereka berkata qala rabbirji'un, ya Allah berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia ini, la'alli na'mal solihan, supaya kami kembali beramal soleh, kata mereka. Tetapi Allah mengatakan tidak. Kenapa? Karena kalaupun diberikan kesempatan bagimu kembali ke dunia ini, niscaya engkau pasti akan kembali berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan untuk menduplikat hanya berada di dunia, tidak lagi bisa nanti di negeri akhirat yang abadi. Nah, oleh karena itu jangan sampai terlambat. Kalau abang mau menduplikat, duplikatlah selama berada di dunia. Silahkan diduplikat kuncinya. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, majelis kita, jamaah kita yang bertakwa, boleh kita duplikat itu. Nah, boleh kita tiru iman dan takwa mereka. Tetapi itu hanya bisa di dunia, tidak berlaku di akhirat. Nah, begitu Bang yang bisa sampaikan. Kalau yang bertanya lagi silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, bagi Bapak, saya lagi tanya yang mau ditanyakan. Iya. Nanti kita lagi. Ya, kira-kira demikianlah yang bisa kita mendengarkan dari Ustaz. Mudah-mudahan sesuai dengan apa kata Ustaz tadi. Kalau memang mau memberi duplikat kunci, ya kita duplikatlah dari sekarang amal-amalan orang itu ya. Di fotokopi bukan bisa Ustaz ya. Di fotokopi pun amalan-amalan itu nggak bisa ya. Bisa di copy paste bisa, tapi selama di dunia. Kalau di akhirat nggak berlaku lagi. Ya, mudah-mudahan semua apa yang Ustaz sampaikan bisa kita amalkan. Kira-kira segitulah. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada lagi? Sudah selesai? Oh iya, Masya Allah ya. Luar biasa. Allahu Akbar.